Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah Syiah lagi. Namun di video kali ini pembahasannya sangat berat sekali karena sejarah membuktikan bahwa mereka ini orang-orang Syiah Rafidhah itu menghalalkan darah kaum muslimin. Bahkan ulama-ulama mereka itu mengharuskan membantai kaum muslimin Sunni. Dan mereka mengatakan pahalanya adalah surga. Coba bayangkan, apakah ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW menumpahkan darah kaum muslimin? Hukumnya dosa besar. Tapi bagi mereka itu boleh-boleh saja. Karena saya yakin-yakinnya mereka itu adalah bukan Islam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ada dua sekte yang menyusahkan kaum muslimin Ahlus Sunnah. Yang pertama adalah sekte Khawarij dan yang kedua adalah sekte Syiah Rafidhah. Dua sekte inilah yang menyusahkan kaum muslimin dan ujian bagi kaum muslimin. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan tampilkan video dari ulama-ulama mereka yang menyerukan untuk membantai kaum muslimin, yaitu dipanggil sebagai sebutan Wahabi. Oke, teman-teman, kita tahu kan sebutan Wahabi itu dari mana? Berasalnya itu dari orang-orang Syiah Rafidhah, bukan dari kelompok yang sekarang ini yang mengaku Sufi Aswaja. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. أخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي. كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله. Nah teman-teman, itulah ulama-ulama mereka itu menyuruhkan untuk membantai kaum muslimin, yaitu Sunni ataupun yang disebut mereka adalah Wahabi. Dan mereka mengatakan akan mendapat pahala syahid, berarti pahala surga dong ya. Ini ajaran dari mana? Coba sebutkan apa dalilnya membunuh kaum muslimin itu masuk surga. Tunjukkan dalilnya. Maka dari itu teman-teman, saya sampaikan ini agar apa? Agar kaum muslimin yang belum tahu, generasi milenial ini, yang sekarang ini mereka itu membangga-banggakan Syiah Iran ini membantu, menolong Palestina. Namun hakikatnya teman-teman, tidak ada satupun sejarah orang Syiah Rafidhah ini membantu kaum muslimin Sunni ataupun Ahlus Sunnah. Yang ada mereka itu, yang ada di Iran, mereka itu memburu Sunni seperti tikus. Dan ulama-ulama Ahlus Sunnah itu ditangkap bahkan digantung. Nah sekarang media-media membuat berita seakan-akan Iran adalah hero untuk kaum muslimin Sunni yang ada di Palestina. Namun nyatanya Iran Syiah Rafidhah ini tidak ada satupun tentara mereka itu langsung dari negaranya itu diantar untuk berjuang di Palestina. Dan itu nyata. Mereka hanya berkoar-koar di media. Mereka memaki-maki Yahudi. Namun pada hakikatnya mereka itu seperti ini. Dan yang dirugikan siapa? Ahlus Sunnah, Sunni, Palestina. Mereka mengirim bonekanya Hizbullah, Hizbul Syaitan. Itu adalah tentara bonekanya orang-orang Syiah Rafidhah Iran. Namun pada hakikatnya, apa yang terjadi sekarang? Kehancuran kaum muslimin Sunni, semuanya syahid yang ada di Palestina. Warga-warga sipil, syahid. Dan sekarang ini teman-teman ya, coba kita pikirkan lagi ya. Coba kita pikirkan. Berprasangka buruk terhadap Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi ini tidak membantu dalam persenjataan maupun ketentaraan? Jadi Arab Saudi ini tidak bodoh. Mereka itu negara-negara Arab. Sudah berpengalaman. Dan Syiah Iran ini sangat lihai sekali. Dia tidak usah capek-capek untuk membantai kaum muslimin Sunni. Cukup mereka itu mengirim senjata, dikasih kepada Hizbullah, Hizbul Syaitan, kemudian dikasih kepada Hamas, lalu menyerang Israel Yahudi,
Kemudian Yahudi ini membalik menyerang 100 kali serangan, ibarat 1 kali banding 100 kali. Dan orang-orang Syiah Rafidhah ini santai-santai, tidak usah mereka itu membantai kaum muslimin Sunni, cukup Yahudi tadi. Maka dari itu kita jangan tertipu ya dengan media-media yang seakan-akan membangga-banggakan Iran sebagai hero, terus kemudian memojokkan negara Arab diam. Negara Arab itu sudah pandai, teman-teman. Mereka ini sudah berpengalaman. Namun kita sebagai kaum muslimin, kita tetap wajib mendoakan kaum muslimin yang ada di Palestina. Semoga mereka diberi keamanan oleh Allah SWT dan diberi pahala mati syahid yang gugur. Nah teman-teman, saya sudah tampilkan video yang tadi, di mana video tadi itu ulama Syiah mengatakan bahwa menghalalkan darah kaum muslimin Sunni dan disebut panggilan Wahabi. Nah, jadi di kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang penjelasan dari Ustaz Dr. Khalid Basalamah, MA Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah Syiah Rafidhah ini. Mereka itu semestinya agama yang dibikin oleh orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba yang mengaku-ngaku masuk Islam dan berpura-pura lah gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah, orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya, itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat, Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Ya, dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ. Yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya, karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah ya. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Betul. Jadi seperti yang saya tampilkan video di awal tadi kan, memang benar. Dan memang ini tidak hoax, dan ini memang saya tampilkan nyata. Ulama-ulama mereka itu menyuruh untuk memerdekakan muslimin yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti jalan para Nabi SAW dan para sahabat. Mereka ini adalah Ahlus Sunnah. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab mereka adalah Ahlus Sunnah. Maka dari itu, mereka ini membenci kaum muslimin yang beraliran Sunni. Apalagi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ibunda Aisyah, mereka melaknat. Yang dijamin masuk surga aja dilaknat, apalagi kita ini. Ya teman-teman, maka dari itu kita berhati-hati ya. Mari kita lanjutkan. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya. Gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah.
Ini bukan main-main ini, gitu kan. Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil, di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ya, sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria, sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman ini sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang muslim? Nggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya. Ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata orang-orang Houtsiyin, istilahnya Houthi itu, orang-orang Syiah yang dari Iran, mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana. Mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Tuh, dengar ya. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari beliau Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah orang-orang Syiah Rafidhah ini menghalalkan darah kaum muslimin, yaitu Sunni. Maka dari itu teman-teman, kita harus waspada dengan pergerakan orang-orang Syiah Rafidhah ini karena mereka itu sangat licik, sangat lihai sekali. Dan mereka apabila kelompoknya kecil, mereka itu akan mengatakan, oh kita tuh ahlu sunnah, kita tuh sama-sama Islam. Namun apabila mereka itu sudah menjadi kelompok yang besar, maka ingat ya, sebagaimana yang ada di Irak, ada di Suriah, kemudian ada di Yaman. Mereka tidak segan-segan ya, mereka akan memati kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Dan itu akan didanai oleh Iran. Itu selalu semacam itu. Dan ini bukan hoax, bukan fitnah. Sekarang berita-berita itu mudah didapat, teman-teman. Ya. Tidak semacam seperti dahulu. Maka dari itu, kita harus waspada dan berhati-hati. Dan saya akan ceritakan tentang Syiah Karamitah ataupun Syiah Ismailiyah. Mereka ini sangat parah sekali, teman-teman. Bahkan pada tahun 317 Hijriah, mereka ini orang-orang Syiah dari sekte Ismailiyah, ya. Mereka ini telah mencuri Hajar Aswad. Dan Ka'bah itu zaman dahulu kehilangan Hajar Aswad karena dicuri oleh orang Syiah ini, yaitu Karamitah. Dan selama 22 tahun, Ka'bah itu tidak ada Hajar Aswad. Pada masa pemerintahan Al-Qahir Billah Muhammad bin Al-Mu'tadid, dengan cara mencongkel dari tempatnya yaitu Hajar Aswad, kini menjadi 8 bongkahan kecil. Batu yang bernama hitam ini berada di sisi selatan Ka'bah, yaitu dibawa kabur ke Irak dan dipasang di masjid mereka menjadi 8 kepingan ataupun 8 bongkahan. Yang mencuri batu Hajar Aswad ini adalah Abu Thahir Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Husain Al-Janabi, tokoh golongan Karamitah, yaitu salah satu sekte Syiah Ismailiyah. Pada masanya telah menggegerkan dunia Islam, yaitu dengan melakukan kerusakan dan peperangan terhadap kaum muslimin. Kota yang suci Mekah dan Masjidil Haram ini tidak luput dari kejahatannya. Dia dan pengikutnya melakukan pembantaian, pembunuhan, dan perampokan, dan merusak rumah-rumah. Apabila terdengar namanya, orang-orang masyarakat itu pada lari bertaburan karena ketakutan dan menyelamatkan diri. Pada musim haji, rombongan haji dari Irak, pimpinan Mansur Ad-Dailami bertolak menuju Mekah dan sampai dalam keadaan selamat.
Namun yang anehnya, tiba-tiba pada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, orang-orang Qaramitah ini, salah satu sekte Syiah Ismailiyah, melakukan huru-hara di tanah haram. Kita tahu kan, tanah haram itu tidak boleh membunuh. Bahkan burung pun ya, hewan burung itu kita tidak boleh memburu. Itu yang disebut tanah haram. Mereka merampok harta-harta jamaah haji dan menghalalkan untuk memeranginya. Subhanallah ya. Banyak jamaah haji yang menjadi korban, bahkan meskipun berada di dekat Ka'bah. Coba, ini sangat biadab sekali teman-teman. Sementara itu, pimpinan orang-orang Qaramitah ini, yaitu Abu Thohir, semoga mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah SWT, karena mereka ini sangat kejam sekali. Berdiri di pintu Ka'bah dengan pengawalan, menyaksikan pedang-pedang pengikutnya merajalela, menebas semua jamaah haji ya. Kemudian, pimpinan Syiah Qaramitah ini, Abu Thohir, mengatakan dengan congkaknya, dengan sombongnya, saya dengan Allah dan Allah bersama saya. Allah Akbar ya. Kemudian dia mengatakan, dialah yang menciptakan makhluk-makhluk, dan sayalah yang akan membinasakan mereka. Ini ya, dengan congkaknya mereka mengatakan demikian. Kemudian warga berlarian menyelamatkan diri, sebagian berpegang dengan kelambu Ka'bah. Namun mereka tetap menjadi korban. Pedang-pedang kaum Syiah Qaramitah ini menebasnya. Begitu juga orang-orang yang sedang tawaf. Tidak luput dari pedang-pedang mereka, termasuk di dalamnya sebagian ulama ahli hadis. Bayangkan, ulama juga dihabisi. Dan ini adalah, kisah ini bukan hoax teman-teman. Teman-teman bisa cari kisah ini. Syiah Qaramitah ya, yang mencuri Hajar Aswad pada tahun 317 Hijriah, yaitu pimpinannya Abu Thohir. Kemudian tidak sampai di situ lagi teman-teman. Mereka ini sungguh biadab sekali. Usai menuntaskan kejahatannya yang tidak terkira terhadap para jamaah haji, Abu Thohir memerintahkan pasukannya untuk mengubur jasad-jasad korban itu dibuang di sumur Zam-Zam. Subhanallah ya. Dan sebagian lain dikubur di tanah haram dan di lokasi Masjidil Haram. Kubah sumur Zam-Zam dihancurkan. Dia juga memberitakan agar pintu Ka'bah dicopot dan dilepas kiswahnya. Selanjutnya ia merobek-robeknya di hadapan para pengikutnya. Dia meminta kepada salah seorang pengikutnya untuk naik ke atas Ka'bah dan mencabut talang Ka'bah. Namun tiba-tiba pengikutnya itu terjatuh dan meninggal. Kemudian Abu Thohir pun tidak melanjutkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah. Kemudian ia memerintahkan untuk mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya. Seorang laki-laki memukul dan mencongkelnya. Lalu kemudian Abu Thohir ini, pimpinan Syiah Qaramitah, mengatakan, mana burung ababil ya, dengan sombongnya. Mana bebatuan dari neraka sijil, katanya. Kemudian peristiwa pencarian Hajar Aswad ini membuat Amir Makkah dan keluarganya dengan didukung sejumlah pasukan mengejar mereka. Amir Makkah berusaha membujuk Abu Thohir agar mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Dan seluruh harta yang dimiliki sang Amir telah ia tawarkan untuk menebus Hajar Aswad ini. Namun Abu Thohir tidak bergeming menolaknya. Bahkan sang Amir, anggota keluarganya dan pasukannya menjadi korban berikutnya. Sungguh biadab ya. Kemudian Abu Thohir itu menuju daerahnya dengan membawa Hajar Aswad dan harta rampasan dari jamaah haji. Kemudian batu ini dibawa pulang dan berada di sana selama 22 tahun. Dan ini menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, golongan Syiah Qaramitah membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya kufar zanadikah. Mereka berafiliasi kepada rejim Fatimiyun yang telah menancapkan hegemoninya pada tahun-tahun itu wilayah Afrika. Pemimpin mereka bergerak Al-Mahdi ya, pernah saya jelaskan itu, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah ya. Mereka mengaku Imam Mahdi dulunya itu. Sebelumnya ia seorang Yahudi yang berprofesi sebagai tukang emas ya, ingat ya. Lantas mengaku telah masuk Islam dan mengklaim berasal dari kalangan syarif keturunan Nabi Muhammad. Banyak orang dari suku barbar yang mempercayainya, hingga pada akhirnya ia dapat memegang kekuasaan sebagai kepala negara di wilayah tersebut. Orang-orang Qaramitah menjalin hubungan baik dengan mereka, yaitu Qaramitah. Akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenal. Saya ringkas setelahnya, selama 22 tahun, Hajar Aswad itu dikembalikan oleh Syiah Qaramitah ya. Dan ini ceritanya saya singkat, pada tahun 339 Hijriah ya, yaitu Hajar Aswad dikembalikan, dan ini adalah berita gembira bagi kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah ya kekejaman Syiah. Namun kita ini sebagai kaum muslimin harus berhati-hati, karena mereka itu kalau masih dalam kelompok kecil, mereka akan mengaku sebagai saudara ahlu sunnah ya. Mereka itu pintar bertakyah, ingat ya, jangan sampai kita itu tertipu dengan takyah-takyah mereka.
Karena di dalam agama mereka, takiyah itu adalah agama. Tidak ada agama yang tidak bertakiyah. Itu menurut pemahaman mereka. Maka dari itu, kita Ahlussunnah, kita harus berhati-hati untuk menjaga keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.